Halo pendengar Dramanika, bertemu lagi dengan podcast ini. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena kemarin itu ada beberapa dari teman-teman yang DM ke IG kalau keuangannya ini sedang gak bagus. Kemudian ada juga yang sedang berantem dengan suaminya gitu. Aku doain semoga masalahnya cepat selesai. Kemudian ketika kalau ada yang perekonomiannya lagi nggak bagus, semoga cepat pulih lah. Yang gajinya setengah, semoga full lagi. Yang di PHK, semoga dapat pekerjaan lagi. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Ceritanya sedikit mengaduk perasaan ya, karena agak bikin kesel gitu. Tapi menarik. Sebelum teman-teman dengerin, jangan lupa siapin kopi atau teh buat nemenin dengerin podcast ini ya. Oke, langsung aja ke ceritanya yang dikirimkan oleh seseorang ke Instagram @dramanika. Halo, perkenalkan, namaku adalah Winda. Ini adalah nama samaran ya. Aku adalah anak kedua. Aku punya adik ada 4, masih bersekolah. Aku adalah gadis yang tinggal di Bandung bersama orang tua. Aku ingin menceritakan tentang kisah pernikahanku saat ini. Mungkin beberapa orang pernah mengalaminya, namun ini memang real cerita dari aku. Semoga dengan cerita ini dapat menjadi cerminan untuk teman-teman belajar membangun rumah tangga menjadi lebih baik lagi. Aku akan menceritakan berawal dari perkenalanku dengan seorang laki-laki. Oh ya, usiaku adalah 22 tahun dan aku telah lulus sekolah menengah, namun aku tidak melanjutkan kuliah. Saat itu aku mengenal seseorang, sebut saja namanya Arif. Dia adalah temanku dari zaman SMA sampai saat ini aku masih dekat dengannya. Aku juga pernah bekerja bareng dia di sebuah toko pakaian di Bandung. Semakin lama aku dan Arif ya, itu tadi namanya Arif. Semakin lama aku dan Arif semakin dekat. Karena dari pergi kerja hingga pulang kerja, aku selalu bersama. Namun, aku tak berpikir ya kalau akan menjadi lebih serius gitu dengannya. Sampai terjadilah hal yang tidak diinginkan. Aku dan Arif melakukan hal yang dilarang. Aku berkencan dengan dia sampai aku akhirnya hamil. Siapa sangka akan secepat ini ya aku menikah. Setelah urusan keluarga diselesaikan, aku dan Arif akhirnya melangsungkan pernikahan di Bandung. Kemudian setelah aku menikah, kami tinggal di rumah orang tuaku karena aku masih belum memiliki rumah dan aku khawatir kalau untuk hidup mengontrak, aku tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selang beberapa bulan aku tampak harmonis ya dengan dia, bahkan dia menyuruhku untuk berhenti bekerja karena kandunganku ini masih rentan. Sekitar usia pernikahan 5 bulan, dia itu agak berubah sikapnya. Entah karena ada masalah karena diriku, entah ada masalah di kerjaan atau karena diriku gitu. Tetapi aku tidak mengerti sebenarnya. Setiap pulang ke rumah dia selalu membawa wajah yang tampak emosi serta raut wajahnya ini selalu lelah lah ketika diajak ngobrol. Tapi aku biarkan saja karena aku ini orangnya cuek dan tidak mau ikut campur urusan suami di luar rumah. Tugasku hanya menyambut suami dan melayani suami saja. Tak lama-lama, sikap dia ini membuatku tidak nyaman. Akhirnya aku tanya ke dia, kamu kenapa sih tiap pulang kerja selalu wajahnya kusut, cemberut?" Kemudian dengan wajah lesu dia hanya menjawab, "Aku capek, aku mau istirahat."
Di sini aku masih berpikir positif. Mungkin suamiku butuh waktu menyendiri. Hanya beberapa hari dia cuek kepadaku, bahkan kadang dia ini tidak makan makanan di rumah meskipun sudah aku masakin, sudah aku siapin di meja. Di sini bukanlah masalah besar menurutku ya, karena aku selalu bersikap dewasa untuk menyikapi segala permasalahan yang ada. Aku hanya sebenarnya malulah ke keluargaku, kepada Umi, kepada papaku, karena mereka selalu memantau pernikahanku. Makanya sebisa mungkin aku menyimpan dalam-dalam masalah kecil dalam pernikahanku ini. Sejauh ini belum ada masalah yang begitu menyentak hati. Sampai aku melahirkan pun dia masih setia mendampingi, keluarganya pun juga baik kepadaku. Ya, meskipun maaf, dia ini bukan keluarga yang berada, tetapi berusaha membahagiakan aku. Kemudian, lahirlah anak pertamaku, bernama, panggil saja Abang Kenzi. Ini nama samaran ya. Seorang anak laki-laki, putra pertamaku dengan Arif. Betapa bahagianya suamiku melihat bayi mungil nan gagah telah lahir. Setelah aku melahirkan, dia mengajakku untuk pergi dari rumah orang tuaku. Dia meminta untuk pergi cari kontrakan saja biar rumah tangga tidak terlalu campur tangan dengan orang tua, kata dia. Ya, aku setuju saja dengan ajakan dia, tapi aku meminta jika aku sudah bisa mengurus bayi sendirian. Oke, jadi Winda mau diajak pindah ketika sudah bisa mengurus bayi sendiri gitu. Karena aku ini new mom ya, ibu yang masih baru, yang masih banyak belajar cara mengurus bayi dan memandikan bayi. Tepat usia anakku 2 bulan, akhirnya kita pindah dari rumah orang tua, dari orang tuaku gitu. Sebenarnya Umi dan Papa melarang, tetapi aku jelaskan kalau ini permintaan suami. Jadi bagaimanapun aku tidak bisa menolak. Yang akhirnya membuat orang tuaku ya menyetujui kami lah gitu. Menyetujui kami untuk pergi dari rumah. Nah, di kontrakan aku dan suami menyicil barang, mengumpulkan uang untuk membeli seluruh perlengkapan dan apapun yang kita butuhkan lah di kontrakan. Jujur aku senang ya memiliki suami seperti dia, bertanggung jawab, memberi nafkah, serta mau mengurus anak berdua, dari memandikan anak, membersihkan pup anak, kemudian membelikan makan, sampai dia ini mau memijit aku ketika aku lelah gitu. Aku seperti wanita yang beruntung ya, memiliki suami yang super dad banget ya, kebapak-bapakan gitu kali ya. Sampai aku selalu cerita kepada teman-temanku betapa sayang dan hebatnya suamiku kepadaku. Bahkan suamiku ini sangat dekat dengan beberapa temanku, teman wanita maksudnya. Tapi aku tidak heran karena dia memang mampu bersosialisasi ya. Bersosialisasi dengan siapapun, dia ini orangnya supel gitu. Sudah beberapa tahun pernikahan kita begitu tampak harmonis. Meskipun sederhana, sekarang Abang Kenji sudah berusia 3 tahun. Nah, setelah itu aku berencana mau melepaskan KB karena aku pengen nambah momongan. Tentunya dengan persetujuan suami ya. Nah, akhirnya aku melepaskan KB. Nah, tidak lama kemudian aku hamil. Alhamdulillah sangat bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan.
Keluargaku pun tampak bahagia ya, karena ternyata aku ini walaupun pindah dari rumah, hidup sendiri, tidak kesusahan dari segi ekonomi dan tidak tersiksa batin meskipun jauh dari orang tua. Karena aku lihat kalau suamiku Arif itu memang benar-benar tanggung jawab. Sudah 9 bulan aku mengandung janin anak kedua. Aku melakukan USG dan hasilnya alhamdulillah bayinya perempuan. Bahagia sekali di pernikahan ini. Aku mempunyai suami yang baik hati, soleh, rajin sholat dan tanggung jawab. Dan poin utamanya, aku diberikan diberikan anak yang lucu. Begitu banyak rasa syukur yang aku ucapkan. Selama pernikahan aku belum pernah bertengkar dengan suami. Yang ada hanya keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi siapa sangka akan terjadi huru-hara dalam rumah tangga ini. Nah, jadi setelah ini itu katanya ada masalah dalam rumah tangga, padahal sebelumnya itu tidak pernah ada. Yang aku tahu, pertengkaran dalam rumah tangga ini adalah jadi sebelumnya si Winda ini mengira kalau pertengkaran dalam rumah tangga ini bumbu cinta untuk kita suami istri semakin melekat. Namun tidak dengan kisahku ini. Sesudah aku melahirkan anak kedua, disinilah imanku diuji. Kekuatan hatiku disentak, berawal dari suamiku bekerja sama dengan salah satu wanita. Dia masih gadis, tetapi dia ini lebih tua dari aku, bahkan lebih tua dari suami. Awalnya aku beranggapan kalau mereka hanya partner bisnis saja, teman kerjasama dalam usaha ya. Bahkan sempat beberapa kali wanita itu dibawa ke kontrakan untuk bekerja di rumah. Aku tidak pernah menyimpan curiga sedikit pun, karena wanita itu baik kepadaku dan baik kepada anak-anakku. Setiap datang ke kontrakan, dia pasti membawa makanan untuk kami semua. Sudah 3 bulan mereka dekat. Lama-kelamaan suamiku ini agak berubah sikapnya. Dia kadang pulang telat. HP sekarang menggunakan password dan aku tidak tahu passwordnya apa. Tapi aku tidak gubris lah karena aku tidak punya bukti apapun. Jadi aku biarkan. Dan anehnya Facebook dia pun tiba-tiba logout. Keluar gitu ya, tidak login lagi gitu. Logout dari HP Winda. Mungkin sebelumnya tuh login bareng-bareng gitu ya. Wanita mana yang tidak curiga melihat suaminya pelan-pelan berubah? Karena aku tidak mau ada pertengkaran di rumah ini, apalagi pertengkaran di hadapan anak-anak, maka aku bicarakan saja secara langsung. Dan aku bicarakan secara langsung yang apa aku rasakan saat ini. Kenapa sekarang kok berubah sih? Pulang sering telat, terus kenapa aku cek kemarin HP-nya kok dikasih sandi dan aku nggak tahu sandinya. Dengan nada pelan aku tanya ke suami karena aku tidak mau ya kita bertengkar. Tapi dia jawab dengan santai, slow. Kenapa apanya ya Bu? Ini HP dikunci karena suka dimainin sama Abang Kenji. Takutnya ada file yang terhapus atau ada salah kirim WA. Kan sekarang Abang Kenji udah pinter main HP Bu. Kata dia seperti itu. Nah dari situ aku tidak bisa berkata dan ya percaya aja lah gitu. Percaya aja dengan jawaban dia yang padat dan jelas. Oke lah, saat itu aku mendengar jawabannya dan aku langsung menghela nafas. Oh, ya udah nggak apa-apa, gitu, kata Winda.
Makin hari, setelah itu makin hari, suaminya ini berbeda sikapnya. Bahkan, semakin dingin gitu sikapnya. Tapi, masih aku hiraukan, aku tetap memantau perilaku dia. Sebulan, 2 bulan aku bersabar, malah makin, dia ini menjadi-jadi bener-bener cuek dan setiap ada di kontrakan selalu main HP. Sekalinya HP-nya itu ditinggal, dia matikan HP-nya. Mungkin dia ini saking takutnya ya, eee, takut ketahuan atau gimana dia main serong di belakangku. Nah, setelah itu mungkin Allah lebih sayang kepadaku. Allah menampakkan langsung bukti kepadaku kalau suamiku ini selingkuh dengan partner bisnisnya yang sering dibawa ke kontrakan. Tidak begitu kaget karena aku ini sudah jauh-jauh hari menduga kalau hal ini bakal terbongkar di kemudian hari. Saat itu juga hatiku hancur, hatiku begitu tersentak dan serasa disambar petir. Tanganku gemeteran sambil membawa sapu, tetapi aku bingung mau melakukan apa. Aku ingin memukul suamiku tetapi tidak mampu. Aku menahan tangis ini melihat handphone dia yang tidak dikunci. Aku membaca beberapa chat dia dengan partner bisnisnya, dan di chat itu partner bisnisnya bilang ngirim WA ke suami. Dia bilang gini, "Kamu jadikan cerai sama istri kamu? Pasti bohong ya, cuma mau bikin aku seneng, cuma BHP kan?" Dia bilang seperti itu ke suami. Apa yang kalian pikirkan? Di sini aku benar-benar jadi orang yang seperti patung. Di sini nulis sesuatu tapi aku nggak bisa bacakannya. Aku hanya bisa mematung, hanya bisa berdiam. Bahkan aku meneteskan air mata pun tidak sanggup. Aku melihat suamiku keluar dari kamar mandi dan aku bergegas menyimpan handphone dia. Kemudian aku memeluk kedua anakku. Tak lama kemudian suamiku meminta izin untuk pergi, untuk katanya pergi sebentar gitu. Aku hanya mengiyakan saja. Setelah itu seketika pecah semua rasa itu. Tangis terseduh di hadapan kedua anakku. Abang Kenji pun bertanya, "Ibu kenapa nangis?" Kemudian aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Ibu menangis bahagia lihat Abang Kenji dan Dedek sehat terus, jadi anak soleh dan solehah." Mereka sembari terus menatapku dan membawakan tisu, membersihkan air mata di pipi ibunya. Tetapi tangisku malah semakin menjadi-jadi melihat sikap anakku yang begitu cekatan, perhatian sama ibunya. Aku membayangkan bagaimana nasib anakku jika aku bercerai. Apa aku sanggup untuk mendua? Apalagi dari segi materi kita hidup sederhana. Apalagi suamiku nanti harus membagi hartanya ke lebih banyak orang. Seperti tidak ada lagi harapan di pernikahanku. Aku sudah berkata dalam hati, aku pengen cerai. Aku gak kuat selama ini sabar. Selama ini suamiku cuek dan berubah, dan ternyata memang karena ada wanita lain. Aku berpikir, apa karena aku ini jarang dandan ya? Apa karena aku ini selalu memakai daster? Sehingga suamiku bosan kepadaku dan mencari wanita lain. Pikiranku sudah dipenuhi dengan emosi dan hal negatif. Kemudian, selang 1 jam kemudian suamiku pulang. Dan dia melihat aku sudah menangis, mataku bengkak dan sembab. Dia bertanya,
"Ibu kenapa? Sakit ya?" Aku hanya menjawab sinis, aku hanya tersenyum sinis dan tidak menjawab apa-apa. Tapi dia tidak merasa ada sesuatu yang janggal, seolah nggak peka lah gitu. Dan sesudah itu dia hanya pergi, cuci tangan, cuci kaki, lalu pergi ke kasur dan tidur. Dalam hati ingin rasanya tutup wajah dia dengan bantal sampai tidak bernafas. Tetapi aku hanya terdiam dan sudahlah. Aku curhat ke Allah saja dan meminta jalan yang terbaik. Keesokan harinya, dia masih tidak tahu apa-apa sebenarnya yang terjadi. Sampai lewat 1 minggu, dia membawa partner bisnisnya ke kontrakan lagi. Astaga, aku langsung melempar panci di dapur dengan suara keras sampai suamiku menghampiri dan bertanya, "Ada apa ini?" gitu, kata dia. Aku hanya berkata, "Ini jatuh licin," gitu katanya. Suamiku pun terdiam dan aku sangat kesal. Aku ingin partner bisnisnya itu lihat betapa kuatnya aku menjalani rumah tangga ini. Kemudian aku ikut ke ruang depan bersama suamiku sambil memegang tangannya gitu. Jadi di depan tuh ada suami dan partner bisnisnya yang kerja. Winda ini ke depan memegang tangan suaminya. Mungkin suamiku heran ya, ada apa dengan aku ini tiba-tiba mesra di depan orang lain. Sesekali suamiku melepas tangannya, namun aku tetap bersandar di bahunya, memegang tangannya. Sampai suamiku ini berkata, "Ibu bentar ya, ada pekerjaan," gitu. Kemudian aku bilang, "Nggak apa-apa, aku temenin, nggak apa-apa kan ya teh," gitu. Partner bisnis dia hanya tersenyum sedikit seperti merasa panas. Dan tak lama ada telepon masuk ke HP partner bisnis suamiku. Sampai akhirnya dia pulang, padahal pekerjaannya ini belum selesai. Pasti dia kepanasan melihat aku romantis dengan suami. Tetapi setelah partner bisnisnya pulang, aku bergegas ke kamar dan istirahat. Jujur aku masih menyimpan rasa dendam dan sakit hati, namun aku selalu menguatkan diri demi rumah tanggaku ini. Setiap kali aku menanyakan perihal WA itu, aku selalu takut. Jadi ketika Winda ini pengen nanyain tentang chat dia dengan partner bisnisnya, perselingkuhannya itu, Winda selalu takut. Karena bagaimana jika suamiku ini malah mengatakan talak, atau bagaimana kalau aku tanya-tanya malah dia ini benar-benar pengen pergi dari aku. Aku sangat ketakutan sehingga aku memendam semua apa yang aku tahu, dan tidak ada yang tahu juga, keluargaku pun gak tahu. Tetapi memang rasa sakit ini begitu menyayat hati. Benar sakit dan terluka setiap hari aku melihat handphone suamiku. Setiap aku melihat suamiku pulang dari kerja, aku selalu berpikiran negatif. Apakah tadi suamiku berhubungan badan dengan partner bisnisnya ya? Kurang lebih seperti itu. Dan banyak hal negatif lain yang terlintas di otakku. Seiring waktu berjalan, partner bisnisku ini makin berani. Dia kadang datang ke kontrakan sendirian. Kemudian pulangnya ini meminta antar kepada suamiku. Padahal jelas-jelas ya di depan ini banyak tukang ojek. Bahkan pernah ya aku ini sampai teriak ke ojek, ojek kesini ojek gitu. Saking kesalnya ya, karena dia ini meminta antar ke suami. Mungkin
karena terpaksa akhirnya partner wanita ini pulang naik ojek. Meskipun aku lihat suamiku ini sedang siap-siap mengantarkan dia pulang ya, padahal jadi tetap aja dia naik ojek karena aku sudah manggilin ojek terlebih dahulu. Aku tahu modus dia ini ingin selalu dekat dengan suamiku, tetapi sebisa mungkin aku selalu mencegah semenjak aku tahu tentang permainan serong mereka lah. Jadi setelah itu aku intinya lebih posesif. Seperti sering nelpon suami, video call bareng dengan anak, atau aku sering meminta tolong apapun ke suami agar dia ini tidak fokus main HP terus. Jarak 3 hari partner bisnisnya datang lagi ke kontrakan. Jadi setelah 3 hari partner bisnisnya ini datang lagi ke kontrakan dengan alasan laptopnya rusak. Bahkan malam hari pun dia berani datang. Mungkin maksud dia ini pengen nginep gitu ya, entahlah. Tapi intinya aku nggak ngerti lah maksud dia tuh seperti apa. Tapi aku selalu ada cara agar partner bisnisnya ini tidak berlama-lama di kontrakan, sampai dia ini kelihatan kalau raut wajahnya jengkel melihat sikapku kepadanya, dan melihat keromantisanku bersama suami di depan dia. Kadang aku berpikir ya, meskipun aku ini menikah karena terpaksa, aku menikah karena hamil duluan, tapi tidak seharusnya rumah tanggaku ini hancur. Karena dengan masa laluku yang seperti itu, aku harus bangkit. Apalagi aku ini mempunyai 2 anak. Di suatu hari partner bisnisnya ini datang lagi ke rumah, tetapi dengan alasan ingin mengobrol dengan aku. Dia ingin curhat kepadaku, bahkan aku ini sampai terheran-heran ya, kaget ketika dia ini bilang gini, "Teh, tahu gak sih kalau aku hamil muda gitu, aku jadi suka mual-mual. Akhir ini aku mual terus mules, malahan telat haid gitu." Aku pun spontan berkata, "Hah? Hamil? Hamil sama siapa? Kan kamu belum nikah gitu." Lalu dia menjawab, "Iya teh, aku mau curhat. Aku dekat dengan laki-laki tapi sayang, dia ini suami orang." Gitu. Dalam hati aku bicara, ya Allah, suamiku sudah melakukan hubungan badan dengan bajingan ini sampai hamil gitu. Tapi di sini aku masih bersikap dewasa dan tidak mau emosi. Hebat ya bisa gitu ya. Kalau itu saya jadi wanita, udah saya lempar pakai panci pasti. Mungkin udah jadi kekerasan ya, jadi kriminal mungkin. Tapi dia bisa nahan emosi. Setelah beberapa lama berbincang-bincang dengan partner bisnis suamiku, dia pamit. Hati sangat kecewa, sedih, dan teman-teman pendengar drama nikah bisa nilai sendirilah bagaimana rasanya. Aku sampai pusing harus bagaimana sekarang, apa yang harus aku perbuat. Apakah aku harus menyerah atau merelakan suamiku jatuh ke wanita lain? Wah, gila sih. Itu bener-bener bisa ya nahan seperti itu ya istrinya ini. Oke, saya lanjut. Sudah berbagai cara aku lakukan agar suamiku menjauh dari partner bisnisnya. Sudah lelah rasanya aku menjadi benteng antara mereka, sampai rasanya ingin merubuhkan benteng ini. Tapi lagi-lagi aku memikirkan nasib anak-anakku. Bahkan melihat anak pertamaku tak lama lagi masuk sekolah TK, jadi nggak mungkin lah aku sampai cerai gitu. Bentar lagi sekolah dia. Pada suatu hari, di saat aku sudah benar-benar jenuh dengan keadaan ini, aku pergi ke rumah saudaraku, anak uak lah. Aku curhat
dari awal sampai semuanya detik ini. Sampai berderai air mata, saking tidak kuatnya aku menahan semua masalah ini. Saudaraku menanggapi keluhanku dan dia berkata, "Udahlah, cerai saja. Ngapain dipertahanin? Itu udah ngerusak rumah tangga, mana dia udah hamil lagi. Udah apa lagi? Apa yang mau diincar? Udah cerai aja," gitu. Kemudian mendengar dia bilang seperti itu, lagi-lagi otakku ini berpikir negatif. Oh iya, mending aku cerai gitu. Tapi jujur aku tidak mau kalah dengan wanita bajingan itu. Aku nggak mau kalah, aku harus menang. Meskipun dia sudah hamil, aku tidak mau kalah. Mungkin saja dia begitu murahan mau diajak hubungan badan dengan lelaki mana aja. Mungkin dia hamil bukan oleh suamiku, tetapi hamil dengan orang lain, dengan pria lain, dan minta tanggung jawab dengan suamiku. Aku mikir seperti itu. Tapi saudaraku mengelak. Dia tetap tidak terima dan berkata, "Teh, jangan bela suami teteh. Dia ini salah, gak usah dibela-belain." Dan kemudian aku nangis lagi. Aku bingung, aku harus bagaimana dengan pernikahanku yang sudah di ujung tanduk. Saat itu suamiku tiba-tiba menelponku dan berkata, "Bu, Aa pulang telat," gitu, kata dia. Lalu dia mematikan teleponnya dan tak lama ada WhatsApp masuk yang berisi bahwa partner bisnisnya ini masuk RS, masuk rumah sakit karena pendarahan, dan suamiku yang mengantarkan ke rumah sakit. Sakit hati banget melihat suamiku ini lebih tanggap dan lebih perhatian mengantar partner bisnisnya ke rumah sakit. Namun aku berpikir, apa partner bisnisnya ini keguguran ya? Dan di situ aku sedikit senang karena ada titik terang bahwa aku masih harus memperjuangkan pernikahan ini. Kemudian aku langsung membalas WhatsApp dia, meminta alamat rumah sakitnya. Aku pun buru-buru ke rumah sakit itu karena aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sampai rumah sakit, ternyata benar dia keguguran. Wajahnya lemas dan pucat. Tapi aku merasa tidak kasihan ya, justru senang. Aku pun mendekati suami dan bersikap harmonis di depan dia karena aku ingin menunjukkan kalau rumah tanggaku tidak bisa diusik dengan hal seperti itu. Seperti penuh penyesalan dan emosi bercampur aduk, raut wajahnya tak seperti biasa ya. Jadi raut wajah si selingkuhannya itu kayak penuh penyesalan, kemudian emosi campur aduk lah. Aku sempat mengatakan bela sungkawa atas keguguran anak dia, dan di hadapan suamiku serta partner bisnisnya, aku berkata, "Ini mungkin ujian buat teteh. Makanya gak boleh berzina dengan suami orang ya. Itu udah dikasih peringatan. Semoga teteh dikasih lelaki yang tangguh di luar sana, bukan laki-laki dari suami orang." Di situ suamiku kaget, mungkin dia tahu ya maksudku ini apa. Karena suamiku ini belum tahu bahwa partner bisnisnya telah ngobrol denganku sebelumnya, jadi dia kaget gitu. Tanggapan dia mengenai omonganku hanya terdiam dan hanya kesel ya wajahnya. Kemudian bahkan dia ini menyuruhku pulang. Kemudian aku mengajak suami pulang. Awalnya suami menolak karena kasihan partner bisnisnya tidak ada yang menemani. Tapi aku bilang, "Mana nomor telepon keluarganya biar aku telepon? Kita samperin ke rumahnya aja biar keluarganya tahu. Biar dia yang nemenin. Kan bukan siapa-siapa kita juga gitu," kata aku. Dan dengan keterpaksaan akhirnya suami pulang. Di titik ini aku sedikit merasa menang dari dia.
Tapi aku pun harus selalu menyiapkan cara agar partner bisnisnya ini menjauh dari suamiku. Sebisa mungkin aku harus kuat dalam perang dingin ini. Aku ini wanita sahnya dan dia hanya sebagai tester untuk diicip-icip. Aduh, dia nulis seperti ini di sini. Ini aku nggak nambah-nambahin ya. Wow, oke. Mungkin terserah kalian yang dengerinnya, komen gimana. Di sini, oke, lanjut lagi ya. Di sini aku tidak bisa membenarkan perilaku suamiku yang salah, namun aku sebagai istri harus bisa mengubah suami ke jalan yang lurus. Oke. Ke jalan yang baik. Oke, jadi niat dia memang bagus sih, mulia ya. Mungkin takdirku harus berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan rumah tangga. Dari semenjak suamiku selingkuh, aku mencoba lebih merawat diri, berhias, selalu tampil cantik dan bersih. Setiap malam tiba, aku selalu mengganti pakaian yang lebih pantas di hadapan suami. Aku yakin bisa merubah sikap suamiku. Aku bisa menjadi istri yang terbaik dibanding wanita di luaran sana. Sudah 2 hari partner bisnisnya ini di rumah sakit dan akhirnya boleh pulang saat keadaan normal. Untuk kesekian kalinya dia meminta suamiku menceraikan aku agar mereka bisa tinggal bersama. Dan di hari itu juga partner bisnisnya ini mengajak suamiku untuk pergi ke hotel. Oh iya, dia ngasih catatan, si Winda ngasih catatan. Aku sebenarnya tahu WhatsApp ini karena aku menyadap HP suami, sehingga meskipun HP-nya terkunci, aku tahu isi WhatsApp-nya. Tak lama setelah WA itu masuk dan dibaca oleh suamiku ini seperti buru-buru langsung ke kamar mandi, kemudian ganti baju dan pakai parfum. Sakit sekali pokoknya intinya. Aku rasa sampai bimbang aku rasakan. Harus mencegah bagaimana, harus ikut atau gimana untuk memastikan mereka ini tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Lalu suamiku pergi begitu saja dan tanpa banyak tanya aku mengiyakan kepergian dia. Karena saking penasarannya, lalu aku memanggil tukang ojek di depan kontrakan. Aku pergi mengikuti suami sambil membawa 2 anak. Panas-panasan waktu itu, siang hari. Aku yang membawa 2 anak dengan 1 ojek sambil menahan tangis, sakit hati, dan sampailah dia janjian di sebuah hotel melati lah. Di sini nyebutin hotel tapi saya samarkan. Sampai hati ya, Mang Ojek ini tanya kepadaku, dia bilang gini, "Teh, suaminya ngapain itu ke hotel, Teh?" Dan aku hanya bisa bilang dia meeting pekerjaan gitu. Setelah mereka masuk ke hotel, aku nggak sanggup melakukan apa-apa. Dan aku dengan perasaan sedih menangis minta abang ojek itu membawaku pulang kembali ke kontrakan. Kacau sekali pikiranku saat ini mengurus 2 anak tidak karuan, sampai anak bungsuku ini rewel. Mungkin ngertilah perasaan ibunya yang sedang kacau. Malam pun tiba dan suamiku pulang. Aku tak tanya sedikit pun, tapi dia menyapaku. Aku hanya menjawab dengan singkat dan tatapan sinis. Di situ aku mengajak suami untuk mengobrol. Aku meminta kepada suami untuk pindah dari kontrakan dan balik ke rumah Umi dan Papa atau orang tuaku. Tetapi suamiku terheran, ada apa tiba-tiba pindah rumah? Aku tidak banyak menjelaskan, aku hanya ingin rumah tangga kita harmonis dan aman dari wanita lain. Wajah dia pun kaget. Mungkin dia sudah tahu kalau aku mengetahui semua kelakuan dia di belakangku. Sembari aku memeluk dia dan aku sekali lagi berkata, aku hanya ingin rumah tangga kita ini langgeng. Tapi dari situ dia tidak banyak bicara, mungkin dia ini ketakutan dan cemas akan kebohongannya. Namun sayang, suamiku tidak menggubris keinginanku untuk pindah rumah. Dia tetap ingin tinggal di kontrakan, tidak mau satu atap dengan mertua.
Sebenarnya sakit hati ini sudah tidak sanggup lagi aku tahan. Keesokan harinya aku pergi lagi ke rumah saudaraku untuk curhat. Meluapkan semua emosiku, mencurahkan isi hatiku yang kacau. Kali ini saudaraku mendukungku untuk mempertahankan rumah tangga ini agar partner bisnisnya ini tidak memiliki suamiku seutuhnya. Biar dia tahu rasa kekuatan istri pertama itu jauh lebih kuat ketimbang wanita simpanan. Sudah 1 jam berbincang, aku sudah lebih tenang hati dan pikirannya udah mulai tenang lah. Kemudian aku pulang. Aku kaget bukan main, suamiku di rumah sedang ngobrol dengan partner bisnisnya. Tetapi aku harus kuat melihat mereka, aku jangan menangis. Aku hanya sedikit menyapa mereka dan bergegas masuk kamar untuk istirahat. Aku selalu berdoa jika suamiku ini jodohku dan semoga kalau memang iya dekatkanlah dengan aku. Jika memang bukan, suami yang terbaik maka jauhkanlah, gitu kata Winda. Biarkan aku menjadi janda. Seperti virus yang kebal obat, partner bisnisnya ini terus mendekati suami. Begitu keras cambukan rumah tanggaku ini, aku hanya ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, tentram. Sudah 1 bulan mereka kelihatan makin dekat, tetapi aku juga terus melakukan kemesraan di depan partner bisnisnya. Bahkan di suatu hari partner bisnisnya jujur kepadaku bahwa ia telah selingkuh dengan suamiku. Aku hanya terdiam dan menjawab, suamiku setia, suamiku bertanggung jawab kepada anak-anak, nggak mungkin melakukan hal zina seperti itu. Wow, jadi saya ulang ya kata-katanya. Jadi si partner bisnisnya tuh pernah bilang kalau dia ini jujur selingkuh doang dengan suaminya. Dan si Winda jawab, suamiku setia, suamiku tanggung jawab kepada anak-anak. Tidak mungkin dia melakukan zina seperti itu. Tetapi dia ini meyakinkanku dengan foto-foto mesra mereka. Aku hanya tersenyum. Suamiku memang sering berfoto dengan banyak wanita. Apa ada lagi buktinya? Dia pun berkata kalau dia keguguran itu adalah anak hasil zina dengan suamiku dan dirinya. Aku pun menguatkan diri dan tersenyum kembali. Apa yang kamu inginkan dari suamiku? Apa tidak cukup hina kamu sudah melakukan ini semua terhadap suami orang? Apa kamu tidak malu hanya menjadi pelampiasan nafsu lelaki sesaat? Dia mungkin sudah terbawa emosi, dia pergi dengan tergesa-gesa dan membanting pintu. Aku hanya bisa merenung diri, mendalami semua ucapan dia, dan tidak begitu sakit lagi kurasakan. Wow, hebat. Dan sampai saat ini sudah 2 minggu partner bisnisnya tidak kelihatan lagi. Sesekali aku tanya ke suami, tapi dia menjawab kalau partner bisnisnya sudah pulang kampung. Mungkin karena kejadian kemarin, aku menguatkan diri sehingga partner bisnisnya ini mengalah sampai tidak ada jejak lagi. Bahkan, aku suka lihat WhatsApp di sadapan HP-ku. Sudah tidak ada chat lagi yang masuk satupun. Tidak ada chat antara suami dengan selingkuhannya. Aku merasa berhasil telah menguatkan diri selama ini. Mendampingi suami yang sedang salah jalan, kemudian aku luruskan. Semoga semua ini menjadi amal ibadahku, begitu mengabdi kepada suami dan nurut. Berlarut-larut dari hari ke minggu partner bisnisnya ini. Berlarut-larut dari hari ke hari, minggu ke minggu partner bisnisnya ini sudah tidak ada lagi. Aku merasakan nyaman dengan suami, merasa saat ini keluargaku lebih banyak quality time.
menghabiskan waktu bersama keluarga. Suamiku tak lagi pulang telat dan sekarang pun handphone sudah tidak memakai password. Mungkin ini ending dari drama nikahku. Doakan aku semoga keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan wanita penghancur rumah tangga. Meskipun aku tidak tahu kelak ada rintangan seperti apa lagi. Yang jelas saat ini aku sangat menghargai waktu yang ada. Makasih buat semua pendengar drama nikah. Aku harap semua wanita sah bisa punya keadilan yang sama dan kita harus yakin bahwa wanita yang sah memiliki kekuatan yang kuat ditimbang perebut suami orang. Wow, oke, ini ceritanya sudah selesai ya. Endingnya seperti itu. Kuat sekali wanita itu ya. Mungkin kalian bisa komen-komen ya tentang cerita ini. Ini lebih wow dari cerita yang lain sih menurutku sih. Penulisannya bagus dan isinya itu paling penting, banyak pelajaran yang bisa diambil. Ini panjang banget, kalian jangan lupa komen ya tentang cerita ini. Share juga ke teman-teman kalian atau suaminya mungkin yang lagi nggak bener kasih cerita ini ya. Siapa tahu kalau yang sedang dalam masalah sedang segera terselesaikan. Sampai belibet ya saya ngomong ya karena lumayan panjang ya bacanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat yang sudah ngirim cerita ini walaupun namanya saya samarkan. Semoga rumah tangganya ke depannya lebih baik, langgeng, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Dan doa yang sama buat pendengar podcast drama nikah. Terima kasih.